Perkenalkan, nama saya Imade Rai Surya Praditya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan ruang. Bentuk yang pertama yaitu bentuk. Menurut Vitruvius, tidak ada istilah untuk bentuk. Bentuk bagi Vitruvius, bila mau dikaitkan dengan fungsi atau utilitas, tentunya merupakan gabungan antara virtuositas atau teknik dengan venustas atau beauty atau kecantikan. Bentuk arsitektural terjadi pada titik pertemuan antara massa dan ruang. Dalam membuat dan membaca gambar desain, kita harus memperhatikan baik bentuk mana yang menampung volume ruang maupun bentuk dari volume spasial itu sendiri. Bentuk dan penutup tiap ruang di dalam satu bangunan bisa menentukan atau ditentukan oleh bentuk ruang di sekitarnya. Dalam teater di Seina Joki karya Alvar Aalto, misalnya, kita dapat membedakan beberapa kategori untuk bentuk spasial dan menganalisis bagaimana mereka berinteraksi. Tiap kategori memiliki sebuah peranan aktif maupun pasif di dalam mendefinisikan ruang. Beberapa ruang, seperti perkantoran, memiliki fungsi-fungsi khusus, tapi serupa dan dapat dikelompokkan ke dalam bentuk-bentuk tunggal linear terkluster. Beberapa ruang, seperti aula konser, memiliki kebutuhan fungsional dan teknis yang khusus, serta membutuhkan bentuk-bentuk khusus yang akan mempengaruhi bentuk ruang di sekeliling mereka. Beberapa ruang seperti lobi alaminya adalah fleksibel dan oleh karenanya dapat didefinisikan dengan bis oleh ruang atau pengelompokan ruang di sekitar mereka. Selanjutnya adalah ruang. Menurut Lao Tzu, ruang adalah kekosongan yang ada di sekitar kita maupun di sekitar objek atau benda. Ruang yang terkandung di dalam adalah lebih hakiki ketimbang materialnya, yakni massa, kekosongan yang terbingkaikan oleh elemen pemantas pintu dan jendela. Boleh dianggap sebagai ruang transisi yang membatasi bentuk arsitektur yang fundamental. Ada 3 tahapan hierarki ruang. Pertama, ruang sebagai hasil dari perangkaian secara tektonik. Kedua, ruang yang dilingkup bentuk stereotomik. Dan ketiga, ruang peralihan yang membentuk suatu hubungan antara di dalam dan di dunia luar. Selanjutnya ada elemen-elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Yang pertama ada bidang dasar. Bidang dasar merupakan sebuah bidang horizontal yang terhampar sebagai sebuah figur di atas sebuah latar yang kontras, mendefinisikan sebuah area ruang sederhana. Area ini dapat diperkuat secara visual dengan cara-cara berikut. Yang kedua ada bidang dasar yang diangkat. Bidang horizontal yang diangkat di atas bidang dasar menghasilkan permukaan-permukaan vertikal di sepanjang tepinya yang memperkuat perpisahan visual antara areanya dengan bidang dasar di sekelilingnya. Selanjutnya ada bidang dasar yang diturunkan. Merupakan bidang horizontal yang diturunkan dari bidang dasarnya memanfaatkan permukaan-permukaan vertikal pada area yang lebih rendah untuk mendefinisikan sebuah volume ruang. Selanjutnya ada bidang di atas. Bidang horizontal yang diletakkan di atas yang mendefinisikan sebuah volume ruang antara dirinya sendiri dengan bidang dasarnya. Kemudian ada bidang-bidang dasar yang diangkat. Pengangkatan sebagian bidang dasar yang akan menciptakan sebuah tempat khusus di dalam sebuah lingkungan spasial yang lebih besar. Perubahan ketinggian yang terjadi di sepanjang tepi bidang yang diangkat tersebut akan menegaskan perbatasan areanya dan menginterupsi aliran ruang di sepanjang permukaannya. Jika karakteristik permukaan bidang daerah ini terus diangkat dan melewati bidang yang terangkat, maka area bidang yang terangkat ini akan nampak lebih sebagai suatu bagian dari ruang yang mengelilinginya. Namun, jika kondisi tepinya dinyatakan oleh perubahan bentuk, warna maupun tekstur, maka areanya akan menjadi sebuah panggung yang terpisah dan berbeda dari lingkungan sekitarnya. Bidang dasar yang diturunkan. Penurunan sebagian bidang dasar akan mengisolir lingkup area dari lingkungan yang lebih besar. Bidang vertikal hasil penurunan ini akan menciptakan batas-batas areanya. Batas-batas ini tidak diimplikasikan seperti halnya pada bidang yang dinaikkan, namun lebih sebagai sisi-sisi yang tampak mulai membentuk dinding dari ruang tersebut. Lebih jauh lagi, area ruang dapat ditegaskan dengan cara memberikan kontras pada penanganan terhadap permukaan area yang diturunkan serta bidang dasar yang mengelilinginya. Bidang atas. Seperti halnya pohon rendang yang memberikan rasa ternaungi di bawah struktur payungnya,
Sebuah bidang atas mendefinisikan suatu area dengan ruang antara dirinya sendiri dengan bidang lantai dasarnya. Karena tepi-tepi bidang ataslah yang menentukan batas areanya, maka bentuk dasar ukuran serta ketinggiannya di atas bidang dasar akan menentukan kualitas ruang sesungguhnya. Kemudian ada elemen-elemen vertikal yang mendefinisikan ruang. Elemen-elemen vertikal bentuk juga memainkan peran penting di dalam konstruksi bentuk serta ruang arsitektural, melalui peranannya sebagai penopang struktural bidang lantai dan atap. Ada elemen-elemen linear vertikal. Sebuah elemen linear yang vertikal seperti kolom, pilar batu, atau menara akan menghasilkan sebuah titik di atas bidang dasar yang membuatnya terlihat di dalam ruang, dengan berdiri tegak sendirian ke atas. Sebuah elemen linear yang ramping tidak memiliki arah kecuali jalur yang mengarahkan kita menuju ke posisi di dalam ruang. Ia dapat dilalui oleh berapapun jumlah sumbu horizontal. Selanjutnya ada bidang vertikal tunggal. Sebuah bidang vertikal tunggal berdiri sendiri di dalam ruang, memiliki kualitas-kualitas visual yang secara unik berbeda dibandingkan dengan sebuah kolom yang berdiri sendiri. Sebuah kolom benar tidak memiliki kecenderungan arah kecuali pada sumbu vertikalnya. Selanjutnya ada konfigurasi bidang-bidang bentuk L. Sebuah konfigurasi bidang vertikal berbentuk huruf L mendefinisikan sebuah area atau ruang di sepanjang garis diagonal dari sudutnya menuju keluar. Meskipun area ini terdefinisi dan tertutup dengan kuat pada bagian sudut, dan konfigurasi tersebut, ia menghilang dengan cepat ketika beranjak darinya. Area tertutup di sudut interior menjadi terbuka di sepanjang tepi bagian luarnya. Kemudian bidang-bidang sejajar. Sepasang bidang vertikal yang sejajar akan mendefinisikan area ruang di antara mereka. Ujung terbuka di areanya dihasilkan oleh tepi-tepi bidangnya yang vertikal, yang memberikan suatu kualitas arah yang kuat. Orientasi utamanya terdapat di sepanjang sumbu yang simetris terhadap bidang-bidang tersebut. Oleh karena bidang sejajar tidak bertemu untuk membentuk sudut dan benar-benar menutup area tersebut. Bidang-bidang berbentuk U. Sebuah konfigurasi bidang vertikal berbentuk U mendefinisikan suatu area ruang yang memiliki fokus ke dalam maupun orientasi keluar. Di sisi tertutup pada konfigurasi ini, areanya dapat didefinisikan dengan jelas. Namun di sisi yang menghadap keluar, areanya menjadi terbuka secara alamiah. Yang terakhir ada 4 bidang penutup. Merupakan 4 buah bidang vertikal yang mengurung suatu area ruang mungkin merupakan jenis definisi spasial yang paling khas, dan pastinya yang paling kuat. Oleh karena areanya benar-benar tertutup, maka secara alamiah ruang di dalamnya pun menjadi tertutup. Untuk mendapatkan dominasi visual di dalam sebuah ruang atau menjadi wadah utamanya, salah satu dari bidang penutupnya dapat dibedakan dari bidang lainnya melalui ukuran, bentuk, artikulasi permukaan, atau melalui sifat alamiah buka-bukaan di dalamnya. Sekian presentasi mengenai bentuk dan ruang dari saya. Saya ucapkan terima kasih.